Di tengah hiruk-pikuk persiapan pernikahan di sebuah rumah mewah di pinggiran Jakarta, Aulia berdiri di depan cermin, tangannya gemetar saat memegang secari kertas kusut. Surat itu berisi kata-kata yang selama ini ia pendam, kata-kata yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi malam ini, saat Sinta, sahabatnya sejak kecil, akan mengikat janji suci dengan seorang pria yang tak pernah ia cintai sepenuh hati, Aulia tak bisa lagi diam. Dengan napas terengah, ia menyelinap ke ruang rias pengantin. Sinta duduk di sana, cantik dalam kebaya putih yang berkilauan, tapi matanya redup, seperti menyembunyikan beban berat. "Sinta, kita harus bicara," bisik Aulia, suaranya pecah. Sinta menoleh, senyumnya memudar melihat ekspresi Aulia yang penuh keputusasaan. "Apa yang salah, Lia? Ini hari bahagiaku." Aulia menelan ludah, kata-kata meluncur keluar seperti pisau. "Aku mencintaimu, Sinta. Bukan sebagai sahabat. Aku tak bisa biarkan kau menikah dengannya." Ruangan seketika hening, hanya suara jam dinding yang berdetak. Sinta bangkit, wajahnya memucat. "Apa yang kau katakan? Ini gila." Tapi di balik kemarahannya, ada kilatan sesuatu, penyangkalan, atau mungkin pengakuan yang sama. Aulia melangkah maju, tangannya menyentuh lengan Sinta. "Ingat malam-malam kita bersama di kampus. Saat kita berbagi rahasia, saat kau bilang pernikahan ini hanya untuk memenuhi harapan keluarga. Aku tahu kau merasakan hal yang sama." Sinta menarik tangannya, matahari terbenam di luar jendela menyinari air mata yang mulai mengalir. "Kau tak mengerti, Lia. Keluargaku. Masyarakat. Ini bukan pilihanku." Malam itu, pesta pernikahan berlangsung di halaman rumah yang luas, dihiasi lampu-lampu gantung dan bunga melati. Tamu-tamu dari kalangan atas Jakarta berdatangan, termasuk orang tua Sinta yang kaya raya, pemilik perusahaan properti besar. Ayah Sinta, Pak Hadi, seorang pria konservatif yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional, berdiri bangga di samping calon menantunya, Rian, seorang pengusaha sukses yang tampak sempurna di mata semua orang. Tapi Aulia tahu, di balik senyum Rian, ada rahasia yang Sinta ceritakan padanya. Rian lebih tertarik pada bisnis keluarga daripada Sinta sendiri. Aulia menyusup di antara kerumunan, hatinya berdegup kencang. Ia harus menghentikan ini sebelum terlambat. Saat akad nikah hampir dimulai, ia mendekati Sinta yang sedang duduk di pelaminan. "Sinta, tolong dengarkan aku. Jika kau lanjutkan ini, kau akan menyesal seumur hidup." Sinta memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Lia, kau sahabatku. Tapi ini sudah terlalu jauh. Keluargaku akan hancur jika aku batalkan sekarang." Aulia merasa dunia berputar. Ia tahu risiko keluarganya sendiri, yang juga konservatif, mungkin akan memutus hubungan dengannya jika rahasia ini terungkap. Tapi cinta yang selama ini ia pendam membuatnya nekat. Tiba-tiba Ibu Sinta, Bu Ratna, muncul di belakang mereka. "Ada apa ini? Kenapa kalian berdua tampak tegang?" Bu Ratna, seorang wanita yang selalu tampak tenang tapi penuh rahasia, memandang Aulia dengan tatapan tajam. Aulia mundur selangkah, tapi Sinta menarik napas dalam. "Ibu, Aku tak yakin dengan pernikahan ini." Kata-kata itu seperti bom yang meledak. Tamu-tamu mulai berbisik, Pak Hadi mendekat dengan wajah merah padam. "Apa maksudmu, Sinta? Ini sudah disepakati." Dalam kekacauan itu, Aulia tak bisa menahan diri lagi. "Pak, Bu, aku yang salah. Aku mencintai Sinta. Kami saling mencintai." Ruangan hening sejenak, lalu ledakan amarah dari Pak Hadi. "Kalian gila. Ini tak boleh terjadi di keluarga kita." Bu Ratna tiba-tiba memucat, tangannya menutup mulut. "Cukup. Semua keluar."
Ia menarik Sinta dan Aulia ke ruang belakang, meninggalkan Rian yang kebingungan dan tamu-tamu yang bergunjing. Di ruang kecil itu, Bu Ratna menutup pintu dengan keras. Kalian tak tahu apa yang kalian lakukan. Matanya penuh air mata. Sinta memandang ibunya dengan bingung. Ibu tahu sesuatu. Bu Ratna menghela napas panjang, duduk di kursi dengan tubuh lemah. Aulia, kau bukan siapa-siapa bagi kami. Tapi sebenarnya, kau adalah saudara Sinta. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Aulia terhuyung, Sinta menjerit kecil. Apa? Bagaimana mungkin? Bu Ratna mulai bercerita, suaranya gemetar. Dulu, saat masih muda, ia memiliki hubungan terlarang dengan seorang wanita, sahabatnya sendiri. Itu terjadi di masa kuliah, di tengah masyarakat yang tak menerima. Tapi saat hamil di luar nikah, dari seorang pria yang ia paksa nikahi untuk menutupi, ia melahirkan 2 bayi kembar. Satu disimpan, Sinta. Yang lain diberikan pada keluarga sahabatnya itu, yang kemudian menjadi ibu angkat Aulia. Aku tak bisa membesarkan kalian berdua. Aku takut rahasiaku terungkap. Jadi aku pisahkan kalian. Aulia merasa dunia runtuh. Cinta yang ia rasakan terhadap Sinta, yang selama ini ia anggap sebagai tarikan hati yang alami, kini terasa seperti kutukan. Jadi, kami saudara kandung. Sinta menangis, memeluk Aulia tapi segera melepaskan. Ini tak adil, Ibu. Kenapa kau sembunyikan ini? Bu Ratna menunduk. Aku takut kalian akan seperti aku, terjebak dalam cinta yang dilarang masyarakat. Indonesia ini tak ramah bagi kita. Malam itu berlalu dalam air mata dan keheningan. Pernikahan dibatalkan, Rian pergi dengan marah, mengancam akan membongkar semuanya ke media. Pak Hadi mengunci diri di kamar, tak mau bicara dengan siapapun. Aulia pulang ke rumahnya, tapi pikirannya kacau. Ia ingat masa kecilnya, saat pertama bertemu Sinta di sekolah dasar, bagaimana ia langsung merasa terhubung. Kini, hubungan itu ternyata darah daging. Keesokan harinya, Aulia bertemu Sinta di sebuah kai kecil di Kemang. Mereka duduk berhadapan, tapi tak ada kata-kata romantis lagi. Lia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sinta, suaranya lemah. Aulia memandang keluar jendela, melihat lalu lintas Jakarta yang sibuk. Kita harus terima kenyataan. Tapi, aku tak bisa hilangkan perasaanku begitu saja. Sinta mengangguk, air mata menetes. Aku juga. Tapi masyarakat, keluarga. Ini akan menghancurkan kita. Konflik mulai memuncak saat berita pembatalan pernikahan menyebar. Teman-teman mereka mulai bertanya, dan rumor tentang hubungan Aulia dan Sinta mulai beredar di media sosial. Pak Hadi, yang marah besar, memutuskan untuk mengusir Bu Ratna dari rumah sementara. Kau yang memulai semua ini dengan dosa mudamu, bentaknya. Bu Ratna untuk pertama kalinya melawan. Dosa. Cinta bukan dosa, Hadi. Kau yang memaksa aku menikah denganmu untuk menutupi semuanya. Aulia, di sisi lain, menghadapi keluarganya sendiri. Ibu angkatnya yang tahu rahasia itu akhirnya mengaku. Aku mencintai ibu kandungmu, Lia. Kami tak bisa bersama karena masyarakat. Jadi aku ambil kau sebagai pengingat. Aulia merasa dikhianati. Kenapa tak bilang dari dulu? Ibu angkatnya menangis. Aku takut kau benci aku. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Aulia dan Sinta mencoba menjaga jarak, tapi hati mereka tak bisa bohong. Mereka bertemu diam-diam, berbicara tentang masa lalu, tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang konservatif membuat cinta seperti milik mereka menjadi tabu. Di sini perempuan seperti kita dianggap penyimpang, kata Sinta pahit.
Aulia menggenggam tangannya. Tapi kita tak salah. Cinta adalah cinta. Tapi pilihan mereka mulai membawa konsekuensi. Rian merasa dipermalukan, menyebarkan rumor ke rekan bisnis Pak Hadi. Perusahaan mulai goyah, klien mundur. Pak Hadi menyalahkan Aulia. Kau yang merusak keluargaku. Ia datang ke rumah Aulia, mengancam akan melaporkan ke polisi atas pengaruh buruk. Aulia berdiri tegar. Ini bukan pengaruh, Pak. Ini kenyataan. Di tengah badai itu, Aulia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Bu Ratna. Ia pergi ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta, bertemu dengan teman-teman lama. Di sana, ia menemukan surat-surat lama yang mengungkap bahwa hubungan Bu Ratna dengan sahabatnya bukan sekadar persahabatan, tapi cinta sejati yang dipaksa berakhir karena tekanan keluarga. Mereka memaksa kami pisah, kata seorang teman tua. Aulia pulang dengan hati lebih berat, tapi juga lebih kuat. Sementara itu, Sinta menghadapi pilihan sulit. Keluarganya mendesaknya untuk menikah dengan pria lain, untuk membersihkan nama. Tapi Sinta menolak. Aku tak akan hidup dalam kebohongan lagi. Ia pindah ke apartemen kecil, memulai hidup baru sebagai desainer grafis, jauh dari bayang-bayang keluarga. Konflik mencapai titik didih saat Pak Hadi mengadakan pertemuan keluarga besar. Di sana ia menuduh Bu Ratna dan Aulia sebagai biang kerok. Kalian bawa kutukan ke keluarga ini. Tapi Sinta bangkit, suaranya lantang. Bukan kutukan, Ayah. Ini kebenaran yang kau sembunyikan. Bu Ratna akhirnya bercerita lengkap tentang cintanya yang dulu, tentang keputusan menyakitkan memisahkan anak-anaknya. Aulia, yang diundang secara diam-diam oleh Sinta, datang dan berdiri di sampingnya. Kami tak akan mundur. Tapi kami juga tak akan melukai siapapun lagi. Pak Hadi terdiam, untuk pertama kalinya melihat kerapuhan di balik kemarahannya. Pertemuan itu berakhir dengan air mata, tapi juga awal dari penerimaan lambat. Beberapa minggu kemudian, Aulia dan Sinta mencoba membangun hubungan baru sebagai saudara, bukan kekasih. Tapi itu sulit. Setiap pertemuan penuh ketegangan, ingatan masa lalu menghantui. Di sebuah taman di Jakarta, mereka duduk di bangku, memandang danau buatan. Lia, aku merindukanmu. Tapi bukan sebagai saudara, kata Sinta pelan. Aulia menggeleng. Kita tak bisa. Ini salah. Tapi hati mereka tahu, perasaan itu tak hilang begitu saja. Tekanan masyarakat mulai terasa lebih berat. Di media sosial, akun-akun anonim menyebarkan cerita tentang skandal lesbian di keluarga kaya. Aulia kehilangan pekerjaannya sebagai guru sekolah, karena kepala sekolah takut pengaruh buruk. Aulia, tapi orang tua murid protes, kata atasannya. Aulia pulang dengan hati hancur, tapi ia tak menyerah. Ia mulai menulis blog anonim tentang pengalaman lega di Indonesia, berbagi cerita untuk membantu orang lain. Sinta, di sisi lain, menghadapi pengkhianatan dari teman-temannya. Seorang sahabat lama, yang dulu dekat, tiba-tiba menjauh. Aku tak mau terlibat, Sinta. Ini memalukan. Sinta menangis sendirian di apartemennya, merasa terisolasi. Tapi ia juga menemukan komunitas online, kelompok dukungan untuk perempuan lesbian di Indonesia. Di sana ia belajar bahwa ia tak sendirian. Bu Ratna, yang kini tinggal sendirian setelah Pak Hadi mengusirnya, datang menemui Aulia. Anakku, maafkan aku. Mereka berpelukan, air mata bercampur. Bu Ratna bercerita lebih detail tentang masa mudanya, bagaimana ia dipaksa menikah, bagaimana cinta pertamanya bunuh diri karena tekanan sosial. Jangan ulangi kesalahanku, Lia. Hidup dengan kebenaran, meski sakit. Pak Hadi, yang mulai merasa bersalah, mencoba mendekati Sinta. Ayah salah, nak.
Ayah takut kehilanganmu. Tapi Sinta masih marah. Ayah memaksa aku hidup bohong. Sekarang biarkan aku bebas. Pertemuan itu berakhir dengan janji untuk mencoba memperbaiki, tapi luka masih dalam. Aulia memutuskan untuk pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana ia bekerja di sebuah galeri seni, bertemu dengan perempuan-perempuan seperti dirinya. Tapi pikirannya selalu kembali ke Sinta. Suatu malam Sinta menelepon. "Lia, aku tak tahan. Aku datang ke Bali." Aulia ragu. "Ini berbahaya, Sinta. Kita saudara." Tapi Sinta datang juga, dan di pantai Kuta, mereka berbicara sepanjang malam. Di bawah bintang-bintang, Sinta mengaku. "Meski kita saudara, perasaanku tak berubah. Tapi aku tahu ini salah." Aulia menangis. "Kita harus pilih, cinta atau keluarga." Mereka memutuskan untuk menjaga jarak, tapi itu hanya janji kosong. Keesokan harinya, saat berjalan di pasar seni, mereka bertemu secara tak sengaja dengan Rian, yang kebetulan liburan di Bali. Rian masih dendam menghadang mereka. "Kalian hancurkan hidupku. Sekarang aku akan balas." Ia mengancam akan membocorkan rahasia keluarga ke pers. Aulia melawan. "Lakukan saja. Kami tak takut lagi." Tapi di dalam hati, ia takut. Rian pergi dengan senyum sinis, dan malam itu, berita mulai muncul di tabloid online, skandal keluarga kaya, saudara kandung terlibat cinta terlarang. Reaksi masyarakat heboh. Komentar-komentar kebencian membanjiri media sosial. "Ini dosa besar. Mereka harus dihukum." Aulia dan Sinta bersembunyi di ila kecil, tapi paparai mulai mengintai. Pak Hadi, yang melihat berita, datang ke Bali dengan marah. "Kalian bikin malu keluarga." Tapi saat melihat putrinya yang rapuh, ia melunak. "Ayah akan lindungi kalian." Bu Ratna juga datang, menyatukan keluarga untuk pertama kalinya. Di ila itu mereka berdebat panjang. "Ini bukan pilihan kami," kata Aulia. "Tapi masyarakat memaksa kami sembunyi." Pak Hadi mengaku. "Ayah juga salah. Ayah tahu tentang masa lalu ibumu, tapi ayah diam karena takut." Pengakuan itu membuka luka lama, tapi juga menyembuhkan. Di tengah krisis, Sinta jatuh sakit karena stres. Di rumah sakit, Aulia menjaganya, memegang tangannya. "Aku tak bisa kehilanganmu, Sinta. Dokter bilang itu karena tekanan psikologis." Saat Sinta sadar, ia memeluk Aulia. "Kita harus kuat bersama." Tapi dokter juga mengungkap sesuatu, tes darah menunjukkan bahwa mereka bukan saudara kandung penuh. "Ada kesalahan di masa lalu," kata Bu Ratna kemudian. "Ternyata salah satu bayi bukan dari hubungan itu." Kejutan baru ini membuat semuanya berubah. Aulia dan Sinta bukan saudara. Rahasia itu bohong yang dibuat Bu Ratna untuk melindungi mereka dari masyarakat. "Aku bohong agar kalian tak lanjutkan cinta itu," aku Bu Ratna. "Karena aku tahu betapa sakitnya." Aulia marah. "Ibu hancurkan hidup kami. Tapi Sinta memakan. Setidaknya sekarang kita tahu kebenaran." Dengan rahasia terungkap, mereka harus memilih lagi. Rian, yang tahu kebenaran dari sumbernya, mundur. "Aku tak mau terlibat lagi." Keluarga mulai bersatu, meski lambat. Pak Hadi meminta maaf. "Ayah akan dukung kalian, tapi diam-diam." Aulia dan Sinta memutuskan untuk hidup bersama sebagai pasangan, tapi di Bali, jauh dari Jakarta. Tapi masyarakat tak berhenti. Kampanye anti-LGBT mulai menarget mereka. Aulia bergabung dengan aktivis, berbicara di forum kecil. "Cinta tak kenal batas," katanya. Sinta mendukung dari belakang, desain poster untuk gerakan.
Mereka bayar harga mahal, kehilangan teman, pekerjaan, tapi dapatkan kebebasan. Hidup di Bali membawa kedamaian sementara bagi Aulia dan Sinta. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dekat pantai, menghindari sorotan. Pagi-pagi mereka berjalan di pasir, berbicara tentang mimpi. Kita bisa bangun hidup baru di sini, kata Sinta. Aulia tersenyum, tapi di dalam, ia ragu. Bagaimana dengan keluarga? Mereka masih di Jakarta, menghadapi gosip. Benar saja, Pak Hadi menelepon. Bisnis goyah karena skandal ini. Klien mundur. Aulia merasa bersalah. Pak. Ini karena kami. Pak Hadi menghela napas. Bukan salah kalian. Masyarakat yang sempit. Bu Ratna ikut bicara. Kalian harus kembali, hadapi ini bersama. Aulia dan Sinta memutuskan kembali ke Jakarta, tapi dengan rencana. Mereka akan bicara terbuka di sebuah acara komunitas LGBTI. Ini risiko besar, kata Aulia. Sinta mengangguk. Tapi kita tak bisa sembunyi selamanya. Di acara itu, di sebuah kai underground, mereka bercerita. Pendengar terharu, beberapa menangis. Terima kasih atas keberanian kalian, kata seorang aktivis. Tapi di luar, demonstran anti-LGBT berkumpul. Pulanglah, penyimpang, teriak mereka. Aulia dan Sinta keluar dengan pengawalan, tapi batu dilempar, mengenai lengan Sinta. Di rumah sakit lagi, Aulia marah. Ini terlalu berbahaya. Sinta tersenyum lemah. Tapi kita ubah pikiran orang. Keluarga mendukung. Pak Hadi datang membawa pengacara. Ayah akan lindungi kalian secara hukum. Bu Ratna masak makanan aurit mereka, mencoba menebus kesalahan. Aku bangga padamu, anak-anakku. Untuk pertama kalinya, mereka makan bersama sebagai keluarga, meski tak sempurna. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang sepupu Sinta, yang iri dengan warisan keluarga, membocorkan lebih banyak rahasia ke media. Mereka bukan saudara, tapi tetap dosa. Berita meledak lagi. Aulia dipecat dari pekerjaan barunya. Tapi perusahaan tak mau kontroversi. Sinta memutuskan untuk konfrontasi sepupunya. Di rumah keluarga besar, ia bentak. Kenapa kau lakukan ini? Sepupu itu tersenyum sinis. Karena kalian tak pantas dapat semuanya. Pak Hadi campur tangan, memutus hubungan dengan sepupu itu. Keluarga ini tak butuh pengkhianat. Di tengah itu, Aulia menemukan surat lama dari ibu angkatnya, yang kini sakit. Datanglah, Lia. Aku mau cerita yang sebenarnya. Di Yogyakarta, ibu angkatnya mengaku ia bukan sahabat Bu Ratna, tapi kekasihnya. Kami pisah karena masyarakat. Kau adalah buah cinta kami, tapi dari donor. Kejutan lagi, Aulia bukan anak kandung Bu Ratna sepenuhnya. Ini membuat Aulia mempertanyakan identitasnya. Siapa aku sebenarnya? Sinta menghibur. Kau adalah dirimu, Lia. Cinta kita nyata. Mereka memutuskan untuk tes DNA, hasilnya mengonfirmasi tak ada hubungan darah. Kita bebas, kata Sinta bahagia. Tapi masyarakat tak peduli. Kampanye HT semakin ganas. Aulia dan Sinta pindah lagi, kali ini ke Surabaya, mencoba hidup normal. Aulia buka studio seni, Sinta kerja relance. Mereka bergabung dengan Ngogt, membantu orang lain. Suatu hari, Rian muncul lagi, tapi kali ini minta maaf. Aku salah. Aku juga punya rahasia, aku gay. Pengakuan itu mengejutkan. Kenapa kau nikahi aku? Tanya Sinta. Rian tersenyum pahit. Untuk tutupi, seperti kalian. Mereka jadi teman, saling dukung. Konflik keluarga mencapai puncak saat ulang tahun Pak Hadi.
Semua berkumpul, tapi perdebatan meledak. Ayah masih tak terima kami, kata Sinta. Pak Hadi menangis. Ayah mencoba. Beri waktu. Bu Ratna mediasi. Kita semua bayar harga untuk kebenaran. Aulia dan Sinta memilih untuk hidup terbuka, meski sakit. Mereka ikut parade Pride kecil, meski dilarang. Di sana mereka bertemu banyak orang seperti mereka, merasa tak sendirian. Tahun berganti, tapi luka masih ada. Aulia dan Sinta kini tinggal di Jakarta lagi, di apartemen sederhana. Mereka kerja bersama di sebuah agensi kreatif yang mendukung inklusitas. Kita selamat, kata Aulia suatu pagi. Sinta mencium pipinya. Karena kita bersama. Keluarga mulai menerima. Pak Hadi datang berkunjung bawa hadiah. Ayah bangga padamu. Bu Ratna pindah dekat mereka, membantu dengan cerita masa lalu. Jangan ulangi kesalahanku. Tapi masyarakat masih keras. Saat Aulia bicara di seminar, ada ancaman. Hati-hati atau kau mati. Mereka lapor polisi, tapi tak banyak bantu. Ini Indonesia, Nona. Tak mudah. Sinta hamil melalui keputusan besar. Kita akan punya keluarga sendiri. Aulia bahagia tapi takut. Bagaimana masyarakat terima? Mereka putuskan rahasiakan dulu. Saat kehamilan Sinta maju, rahasia bocor. Media kembali heboh. Pasangan lesbian punya anak, skandal. Demonstrasi di depan rumah mereka. Pak Hadi datang lindungi. Ini cucuku. Jangan ganggu. Bu Ratna hadapi masa lalunya. Ia tulis buku tentang pengalaman, jadi bestseller. Cinta tak salah. Ini bantu ubah pikiran orang. Aulia hadapi konflik internal. Apakah kita benar? Sinta jawab. Ya, karena kita bahagia. Anak lahir, seorang bayi perempuan bernama Nadia. Keluarga berkumpul, bahagia. Tapi luar sana, hati masih ada. Mereka pilih fokus pada keluarga. Rian jadi godater, bantu bisnis. Kita semua korban masyarakat. Konflik terakhir datang saat undang-undang anti disulkan. Aulia dan Sinta ikut petisi, bicara di depan umum. Jangan biarkan cinta jadi kejahatan. Di akhir, mereka menang kecil, undang-undang ditunda. Hidup berlanjut dengan damai rapuh. Nadia tumbuh, tahu cerita orang tuanya. Ibu, kenapa orang benci kita? Aulia jawab. Karena mereka tak paham. Keluarga utuh lagi. Pak Hadi pensiun, habiskan waktu dengan cucu. Bu Ratna bahagia lihat anak-anaknya bebas. Aulia dan Sinta nikah secara simbolis di pantai Bali. Ini untuk kita, kata mereka. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang meski dilarang masyarakat merupakan pilihan yang benar, atau justru egois yang merusak banyak nyawa?